Si abang ini awalnya sih coba-coba melipir sebentar di toko kebaya di Jalan Gunung Batur, Bali. Tapi kok mojok-mojok gitu sih bang? Nah lo ketahuan juga kan? Ternyata si abang ini berniat mencuri cekiders. Karena panik ketangkap basah oleh karyawan toko, maka si abang langsung ngacir meninggalkan lokasi. Aksi begal di Curug Tangerang ini bikin ngeri cekiders. Korban yang lagi mampir ke warung ini nggak menyangka kalau ada pelaku begal yang mengincarnya. Dibekali senjata tajam, pelaku begal ini mengancam dan mencoba mengambil paksa sepeda motor korban. Beruntung, motor korban gagal dibawa kabur karena ada warga yang membantunya. Halo Bang Gemoy, mau ngapain sih malam-malam gini masuk ke gedung SDN 2 Jagabaya, Parung Panjang, Kabupaten Bogor? Ya elah, ternyata si Abang Gemoy ini melancarkan aksi malingnya. Puluhan laptop di meja ruangan kepala sekolah dicuri sama si Abang Gemoy. Geram dengan ulah mencurinya, maka pihak sekolah melaporkan kejadian pencurian itu ke polsek terdekat. Gak butuh waktu lama, Bang Gemoy pun ditangkap di saat sedang santai itu cekiders. Usut punya usut, ternyata si Bang Gemoy mau persiapan akad nikah. Nasi sudah menjadi bubur, maka si Abang Gemoy batal nikah karena ulah mencurinya. Dirinya harus menerima hukuman dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari rekaman CCTV ruko perkantoran di Jalan Duta Harapan Indah Penjaringan, Jakarta Utara, terlihat pelaku beraksi seorang diri. Pelaku dengan berjalan kaki mendekati motor korban yang diparkir di seberang ruko. Pelaku sempat terlihat mengamati situasi sekitar. Kondisi lokasi yang sepi membuat pelaku dengan leluasa beraksi dengan membobol kunci kontak motor. Korban baru menyadari motornya raib dicuri saat diberitahu oleh rekan kerjanya. Menurut korban, di lokasi tersebut sudah 3 kali pencurian sepeda motor dalam sebulan terakhir. Kalau kejadiannya tuh saya lagi kerja sekitar jam setengah 9. Itu motornya diambil, terus saya baru dikabarin jam 9 sama orang kafe bawah. Katanya motornya hilang, disangkanya saya nggak bawa motor. Terus pas saya bilang saya bawa motor, terus pas dicek kuncinya, kan biasanya saya kalau taruh kunci di bawah di lantai 1. Korban telah membuat laporan ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara dengan menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa dengan kekuatan bermagnitudo 5,7 terjadi di wilayah Bayah, Banten, Minggu malam. Gempa berada di 79 barat daya Banten. Gempa bermagnitudo 5,7 ini dirasakan warga yang berada di Jakarta, Sukabumi hingga wilayah Bandung, Jawa Barat. Informasi yang dirilis oleh BMKG menyebutkan epicentrum gempa berada di 85 km barat daya Banten dengan kedalaman 10 km. Meskipun epicentrum berada di Banten, guncangan gempa terasa ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk DKI Jakarta. Meski gempa tidak merusak secara signifikan, namun kepanikan terjadi di beberapa wilayah. Dan hingga saat ini pemirsa belum ada laporan kerusakan akibat gempa.
Emang kemana nih? Ini kenapa? Hujan deras yang terjadi pada Minggu siang hingga sore mengakibatkan banjir pada sejumlah wilayah di Sleman, Yogyakarta. Salah satu di ruas jalan di Candi Gebang, Wedo Martani dilanda banjir deras hingga para pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air di jalan. Inilah rekaman video amatir warga saat terjadi hujan deras yang terjadi sebagian wilayah Sleman, Yogyakarta, Minggu siang hingga sore hari. Dari video amatir warga memperlihatkan jalan di wilayah Candi Gebang, Wedo Martani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, terjadi banjir dengan aliran air yang cukup deras. Aliran air yang deras menyebabkan beberapa para pengendara motor yang melewatinya terjatuh hingga terbawa arus air. Beberapa warga lainnya pun tampak mengevakuasi pengendara jalan yang terjatuh. Selain di Jalan Candi Gebang, banjir di jalan juga terjadi di Ring Road Utara depan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta hingga setinggi kendaraan roda 2. Banjir disebabkan karena drainase yang tersumbat, hingga kemudian mengakibatkan banjir tidak bisa masuknya air ke gorong-gorong dan tumpah ke jalan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisman, iNews melaporkan. Sebuah mobil tangki bermuatan BBM jenis Pertalite terbakar setelah terguling di Kota Dumai, Riau. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak dapat menguasai kendaraan karena truk melaju kencang. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dari sebuah mobil tangki BBM yang terbakar di ruas Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai pada Minggu siang. Sempat beberapa kali terdengar ledakan dari truk tangki bermuatan 16 kiloliter Pertalite. Besarnya api dengan cepat membakar habis seluruh badan kendaraan. Kebakaran bermula saat truk milik PT El Nusa melaju kencang dari arah Bukit Timah, Kota Dumai menuju Kabupaten Roka Ilir. Diduga sopir tidak dapat menguasai kendaraan hingga truk tergelincir dan terguling hingga tertabrak. Tiket 5 laporan dari warga, informasinya ada mobil terbalik, ya informasinya ada mobil terbalik. Ya setelah diproses, ternyata itu mobil dan misalnya kita masih lupa mobil ini apakah berisi atau kosong. Kayaknya akan dikerahkan dulu 3 unit. Nah, jika 3 unit sampai di TKK ini, ternyata isi BBM ya solar kita kerahkan semua dan kita minta bantu sama dari Pertamina. Tidak ada korban dalam insiden ini karena sopir dan kernet truk sempat menyelamatkan diri sebelum truk terbakar. Akibat kejadian ini, ruas Jalan Gatot Subroto kilometer 11 yang merupakan jalan lintas menuju Sumatera Utara sempat ditutup selama proses pemadaman kebakaran. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.